Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Arsya Putri Karnova, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Di sini aku ingin menuntaskan tugas video pembelajaran di mana aku mengambil tentang pengangguran. Mungkin teman-teman udah pernah nih belajar apa sih itu pengangguran. Nah teman-teman, sebelum kita membahas apa itu pengangguran, mari kita lihat apa sih berita yang ada pada pengangguran ini. Mari kita lihat singkatnya. Indonesia naik pada Februari 2025 menjadi 7,28 juta orang dibandingkan Februari 2024. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah orang yang menganggur meningkat kira-kira 1,11% atau sebanyak 38.000 orang. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan peningkatan ini terjadi di tengah jumlah penduduk usia kerja yang bertambah di Indonesia, diikuti jumlah angkatan kerja yang meningkat. Dari angkatan kerja tersebut tidak semua terserap di pasar kerja sehingga jumlah pengangguran meningkat. Menurut data BPS, penduduk usia kerja di Indonesia mencapai 216,79 juta orang dan angkatan kerja sebanyak 153,05 juta orang. Pernah nggak sih teman-teman melihat orang-orang di sekitarmu tampak sibuk bekerja, namun penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, atau yang bekerja tidak sesuai dengan keahlian yang dimiliki? Nah, kondisi ini bisa jadi merupakan bagian dari masalah pengangguran di Indonesia. Pengangguran adalah kondisi di mana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan sedang aktif mencari pekerjaan. Namun, pengangguran tidak selalu berarti tidak bekerja sama sekali. Ada juga yang disebut pengangguran terselubung. Maksudnya yaitu mereka yang bekerja tapi tidak secara optimal atau tidak sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Teman-teman tahu nggak apa aja sih jenis-jenis pengangguran di Indonesia ini? Nah, yang pertama ada pengangguran terbuka. Tahu nggak teman-teman maksudnya? Nah, maksudnya mereka yang benar-benar tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan. Yang kedua, ada pengangguran terselubung. Yang tadi kita bahas, maksudnya mereka yang bekerja di bawah kapasitasnya, misalnya bekerja paruh waktu atau di bidang yang tidak sesuai dengan keahliannya. Yang ketiga, ada pengangguran musiman. Maksudnya, terjadi pada pekerjaan yang hanya ada pada musiman tertentu, seperti petani saat musim tanam. Yang terakhir, ada pengangguran struktural. Terjadi karena perubahan struktur ekonomi. Misalnya, akibat otomatisasi yang menggantikan tenaga manusia. Dan pembahasan kita kali ini ada kondisi pengangguran di Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, pada Februari 2023, jumlah pekerja informal di Indonesia mencapai sekitar 83,34 juta orang. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah pengangguran di Indonesia pada Februari 2025 menjadi 7,28 juta orang, meningkat dibandingkan jumlah pengangguran pada Februari 2024 yang tercatat sebanyak 7,2 juta orang. Berdasarkan data BPS, jumlah pengangguran absolut bertambah sekitar 80.000 orang. Penyebabnya karena jumlah angkatan kerja bertambah lebih cepat daripada penyerapannya. Adapun pada Februari 2025, jumlah penduduk angkatan kerja mencapai 153,05 juta orang. Sementara serapan tenaga kerja atau jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 145,77 juta orang. Atau sekitar 60,12% dari total pekerja. Pekerja informal merupakan kelompok paling rentan terhadap disrupsi ekonomi. Bilang ng mga buwan, bumangon ka na riyan, kumakalam ng mga tiyan. Tagu-taguan, bilang ng mga buwan, bumangon ka na riyan, kumakalam ng mga tiyan. Tagu-taguan, bilang ng mga buwan, bumangon
Dan teman-teman harus tahu nih, dampaknya apa sih di pengangguran? Yang pertama, ekonomi. Menurunnya pendapatan per kapita dan daya beli masyarakat yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, sosial. Meningkatnya angka kriminalitas dan masalah sosial lainnya akibat tekanan ekonomi dan psikologis. Yang ketiga, psikologis, yang menimbulkan stres, depresi, dan penurunan kesejahteraan mental akibat ketidakpastian pekerjaan. Nah, solusi dalam mengatasi pengangguran yang pertama, pelatihan keterampilan, mengadakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan kerja masyarakat agar sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang kedua, pengembangan UMKM, mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru. Yang ketiga, peningkatan akses pendidikan, memberikan akses pendidikan yang lebih luas dan berkualitas untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja. Yang terakhir, kebijakan pemerintah. Pemerintah perlu loh menciptakan kebijakan yang mendukung penciptaan lapangan pekerjaan dan perlindungan bagi pekerja informal. Nah, sekian pembahasan kita tentang pengangguran kali ini. Jangan lupa diterapkan dan dipelajari lebih lanjut ya, teman-teman. Yeah, Bobby Valentino.